Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi siang hari ini. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari dengan segala kerendahan hati saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita yang kedua pada pagi hari ini, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa misalnya terkait protokol kesehatan, diharapkan kita untuk tidak melepas masker sepanjang berjalannya ibadah, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan yang paling penting dilarang untuk berkerumun. Amin. Sebab kita tahu adalah kita umat-umat yang taat. Amin. Tak terasa kita sudah sampai di bulan Desember di tahun ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan, amin. Semua karena kasih anugerahnya kita ada sampai saat ini. Bahkan hampir 2 tahun kita mengalami pandemi, tapi Tuhan tetap setia menggenggam tangan kita. Oleh karena itu, pada pagi siang hari ini mari saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu pada pagi siang hari Tuhan. Kami segenap umat-Mu Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan-Mu Tuhan. Dan kami membawa Tuhan persembahan yang manusia itu hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian dan penyembahan kami pada pagi siang hari Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang pada pagi siang hari Tuhan, kami yang datang dengan membawa hati yang hancur, kami yang datang dengan tidak memiliki pengharapan, kami mendapatkan suatu hal yang baru Tuhan. Engkau mengangkat segala beban kami. Engkau melakukan mukjizat yang tak lazim dalam hidup kami. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah Yehova Tuhan, Allah Immanuel yang selalu beserta kami. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau tetap memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Terima kasih Engkau telah datang ke dunia ini Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku,
Engkau Tuhan yang penuh kasih. Bahkan Kau rela mengorbankan hidupmu Tuhan bagi kami. Untuk tebus dosaku, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tiada yang terlebih mulia dibandingkan Engkau Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita sama-sama naikkan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Mari jemaat, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja.
91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedastan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Amin. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan siang hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan siang hari ini Tuhan. Tuhan siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau laut bangsa kami Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi Tuhan pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dipulihkan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa kami mengalami Tuhan Yesus kemakmuran, kemajuan Tuhan Yesus. Pulihkan terus Tuhan ekonomi bangsa kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus kebangkitan ekonomi Tuhan terjadi Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Dan banyak Tuhan lowongan-lowongan pekerjaan Tuhan terbuka Tuhan bagi Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Yesus, Engkau terus Tuhan Yesus melawat bangsa ini Tuhan. Terlebih Tuhan dari resesi global Tuhan, Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus banyak Tuhan Yesus, yaitu Tuhan perusahaan-perusahaan yang terbuka Tuhan. Bahkan banyak Tuhan juga Tuhan Yesus, segala Tuhan Yesus yaitu pekerjaan-pekerjaan Tuhan terbuka Tuhan bagi Tuhan Yesus, mereka yang pengangguran Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi Tuhan para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, dari presiden kami Tuhan Yesus, bahkan wakil presiden kami Tuhan, bahkan anggota DPR MPR Tuhan Yesus. Semua Tuhan Engkau berkati dari jajaran tertinggi sampai terendah sekalipun RT RW. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka Tuhan Yesus boleh Tuhan bersatu Tuhan untuk membangun bangsa ini Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, kejujuran ada dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, yaitu Tuhan para gembala-gembala kami Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Notono Roharjo Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan beserta keempat wakilnya. Bahkan Engkau berkati juga Tuhan Bapak Uwi Komulyono Tuhan beserta wakilnya. Terlebih Tuhan hamba-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan dan beserta wakilnya. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau mengurapi hamba-hamba-Mu ini
ini Tuhan. Kau tutup bungkus hamba-hambamu ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat Tuhan hamba-hambamu ini Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Urapan-Mu terus mengalir Tuhan bagi hamba-hambamu ini Tuhan. Kau berkati keluarga mereka Tuhan. Kau berkati setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Terlebih dalam pelayanan, dalam usaha Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, berikan mereka Tuhan kaki yang kuat Tuhan untuk melangkah melayani Engkau Tuhan Yesus. Kesehatan Tuhan menjadi milik mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada siang hari ini Tuhan, baik secara offline maupun online Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengalir bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-jemaat-Mu Tuhan mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan pagi siang hari ini Tuhan Yesus, sehingga jemaat-jemaat-Mu diberkati, dipulihkan, dilawat dan dimenangkan Tuhan, sehingga mereka menjadi jemaat-jemaat yang militan, yang bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan mau bersatu hati, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan yang ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kami bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Julius Parapat NTH Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Turunlah urapan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu siang hari ini Tuhan, sehingga Tuhan firman yang ditabur hamba-Mu Tuhan boleh Tuhan memberkati jemaat-jemaat GBI Aston Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus Engkau terus Tuhan memakai hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai Tuhan mulut bibirnya Tuhan menjadi berkat Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan kesehatannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan siang hari ini Tuhan, Kau akan pakai hamba-Mu Tuhan secara luar biasa Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan bagi jemaat-jemaat GBI Aston Tuhan Yesus, sehingga GBI Aston Tuhan boleh Tuhan Yesus bertumbuh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan juga Tuhan ruang ibadah kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau ngambil alih Tuhan tempat ini Tuhan Yesus. Biar Engkau yang bekerja atas tempat ini Tuhan. Engkau melawat tempat ini Tuhan Yesus. Urapan-Mu mengalir atas tempat ini Tuhan, sehingga lewat tempat ini Tuhan banyak jiwa yang dijangkau, banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ada urapan-urapan mengalir bagi tempat ini Tuhan. Kau berkati dari lantai 1 sampai 16 Tuhan Yesus, yaitu Aston Tuhan Yesus. Engkau berkati juga manajer-manajer dan semua karyawan yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar Tuhan yang ngambil alih semuanya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sambut Raja di atas segala raja. Oh, 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 oh. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Sama-sama katakan Yesus, Yesus. Namanya disebutkan Najat, penasehat kita Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebutkan Najat, penasehat kita Yesus. Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Berikan tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya.
Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Katakan Yesus, Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, nama disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan, Bapa yang kekal, Raja damai. Pemenang. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Tuhan kita memang dahsyat, amin. Dia penasihat ajaib, namanya di atas segala nama, amin. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan, Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan, Bapa yang kekal, Raja damai. Pemenang. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Sebelum duduk saudara, kita saling berfellowship satu dengan yang lain, amin. Tangan kanannya boleh taruh di dada sebelah kiri, katakan, Tuhan Yesus akan bekerja dahsyat bagi Anda. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan,
dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Tuhan. Dengan apa kami membalas selain kami memuji menyembah-Mu, Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku
akan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Katakan bersama. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Ku sembahkan, saya persilakan kepada hamba-Nya. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa senangnya kami ada di tempat ini ya Tuhan. Tempat di mana kami semua selalu bergaul karib dengan Engkau. Tempat Tuhan mendapatkan kami semua di sini. Kalau kami ada di tempat ini, Engkaulah tujuan kami. Engkau alasan kami ada di sini Tuhan. Engkau yang menjadi pusat perhatian kami dan tidak ada yang lain. Sebab itu kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Berkati kami semua. Taruh tangan-Mu di atas kepala kami masing-masing. Dan biarlah kami pulang dan berjalan dengan kepala yang tegak. Jalani hidup bersama dengan Tuhan yang besar. Kami menjadi juaranya. Sekarang berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya bersama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di GBI Aston ini. Saya percaya inilah waktu Tuhan untuk melawat dan memberkati kita. Terima kasih Pak Rudi Siregar yang sudah mengundang saya, dan salam hormat untuk Bapak Ibu pengerja dan semua jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan cara yang terbaik di sini. Nama saya Pendeta Julius Parapat, saya seorang pejabat Peranakan Jawa dan Batak. Ayah saya dari Tarutung, ibu saya dari Pasuruan, Bapak Ibu. Jadi wajah saya tidak terlalu amuba, asli muka Batak. Kata orang, kenapa pakai marga Parapat Pak? Pakai saja Purba. Kenapa harus Purba kata saya? Karena Purba itu artinya pura-pura Batak. Tapi opung saya selalu berkata, kau harus bangga jadi orang Batak Julius. Lalu kata saya, kenapa harus bangga opung? Opung saya berdiri dan berkata, karena orang Batak itu adalah orang pertama yang diciptakan di muka bumi ini. Saya kuliah dari S1, S2, S3, belum pernah belajar teorinya kalau orang Batak itu adalah orang pertama yang diciptakan. Lalu sebagai seorang dosen saya tanya dong opung saya, kenapa opung bilang begitu? Lalu dia ambil Alkitab, dia buka dalam Kejadian 2, lalu dia berkata, karena pada waktu Hawa diciptakan, Adam lalu berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi hanya karena perkara tulang dari tulangku, kata opung saya, orang Batak sudah ada di Taman Eden. Karena yang bilang opung ya saya garuk-garuk kepala aja sambil pergi, dasar opung. Hari ini saya melayani di tempat ini, sudah lama saya mengenal Pak Gembala, juga semua beberapa hamba-hamba Tuhan di sini. Saya tidak mengajak istri saya hari ini karena beliau memiliki acara yang lain. Saya memiliki istri seorang apoteker, dulu yang saya tahu obat itu pahit, rupanya yang manis itu apotekernya. Anak saya 2 Bapak Ibu, yang pertama sudah semester 4, Jevania, lalu yang kedua Melfren sudah kelas 3 SMA, dan tahun depan sudah lulus masuk kuliah ke perguruan tinggi. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Mazmur pasal 126 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tema khotbah saya pagi ini adalah saat Tuhan memulihkan keadaan kita. Pembacaan kita mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita saat Tuhan memulihkan keadaan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang baru saja kita baca ini adalah merupakan satu bagian yang menekankan tentang pemulihan yang diharapkan dalam penderitaan. Judul perikop ini dikatakan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ada banyak hal yang membuat kita kadang bingung dengan penderitaan yang kita alami. Bahkan tidak sedikit dalam pandemi ini banyak orang yang tidak terhitung membenturkan Tuhan dengan COVID-19. Di luar sana banyak orang yang berkata, di manakah Tuhan dalam pandemi ini? Apakah Tuhan sudah kalah dengan COVID-19? Apakah agama sudah keok dengan corona? Apakah kekristenan sudah rapuh dengan pandemi yang sedang kita hadapi ini? Saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan tidak pernah kalah dengan keadaan ini. Dia ada dan tetap ada dalam pandemi ini. Dari sejak semula, dari kitab Kejadian dikatakan, Tuhan itu mengatasi semua keadaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong kata Alkitab. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Ada kalimat roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari sejak pertama dia sudah mengatasi semua keadaan. Dia ada di atas. Dia mengatasi semua. Nah, Tuhan yang seperti ini adalah Tuhan yang mengatakan dari sejak semula dia ada di atas segala hal yang kita sedang alami. Kalau dia ada di atas segala hal yang sedang kita alami, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengarahkan pandangan kita ke atas dan berteriak-teriak meminta tolong kepada Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan, sebab setiap pemberian yang baik itu datangnya dari atas. Dari Bapa segala terang, kepadanya tidak ada perubahan untuk diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kalimat tidak ada perubahan artinya Tuhan tidak pernah merubah kebaikannya atas Bapak, Ibu, dan saya. Dia tetap Tuhan yang baik dan tetap baik selama-lamanya, dia tetap Tuhan yang baik. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ibrani, di sana dikatakan Yesus Kristus itu tetap sama. Baik kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Dia ada di 3 bidang waktu Bapak, Ibu, dan saya. Dia ada di waktu kita kemarin, dia ada di waktu kita hari ini, dia ada juga di waktu kita besok. Kalau dia ada di 3 bidang waktu kita, kemarin, hari ini, dan besok, kenapa kita masih khawatir akan hidup ini? Tidak perlu, kita masih punya Tuhan dalam pandemi ini. Kita masih punya juru selamat dalam pandemi ini. Sehingga orang Kristen tidak boleh tidak bisa maju karena hari kemarin. Dia sudah ada di sana. Dia sudah menyelesaikan kemarinmu. Jangan pernah saudara tidak bisa maju sekalipun masa lalumu kelam. Masa lalumu pahit. Hari ini kita masih punya harapan. Lalu kalau dia dikatakan dia baik pada hari ini, maka apa yang kita khawatirkan selama waktu 24 jam ini? Kita punya Tuhan. Kita punya Yesus dalam hidup kita. Dia ada di hari ini untuk Bapak, Ibu, dan saya. Lalu dikatakan dia juga ada di waktu besok. Besok yang belum kita lihat, besok yang belum kita jalani, dia sudah menunggu kita di sana. Seakan-akan seperti Alkitab berkata, sabarlah hambaku yang baik, nikmatilah semua kebahagiaan yang Tuhanmu sudah sediakan. Tuhan menyediakan yang baik di besok yang belum kita jalani. Kita harus berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang seperti ini. Daud pernah berkata dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan pernah lupa engkau punya Tuhan yang baik sebelum pandemi ini, selama pandemi ini, dan nanti sesudah pandemi ini dia tetap tidak pernah berubah. Kalau ibu baca di dalam Alkitab, kebaikan Tuhan itu tidak cukup dengan sebutan God is good. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-68 dikatakan, sesungguhnya oleh Daud, engkau adalah Tuhan yang baik dan berbuat baik. Saudara, Allah itu tidak hanya cukup disebut God is good saja. Dia juga melakukan kebaikan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Apa artinya dia disebut baik tapi tidak melakukan apa-apa? Apa artinya kita bilang God is good tapi kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita disebut baik dan juga melakukan kebaikan dalam hidup kita semua. Sehingga dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita punya Tuhan yang seperti ini cukup untuk kita berharap dalam masa-masa sulit ini. Sesusah-susahnya kita dalam pandemi ini, kita gak pernah ditinggalkan. Sesulit-sulitnya hidup kita dalam COVID-19 ini, kita punya Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Sehingga sesusah-susahnya engkau hari ini, engkau masih tetap bisa eksis sampai hari ini bersama dengan Tuhan. Ya, biarpun kita susah, toh pagi masih bisa makan soto, siang makan bakso, sore makan rendang. Amin. Walaupun dalam bentuk mie instan. Maksudnya Indomie soto, Indomie rendang, toh makan juga kan. Sekalipun dalam pandemi ini gaji kita 1 koma, tanggal 1 sudah koma. Tapi toh kita masih bisa menjalani hidup dengan segala penyertaan Tuhan yang menyertainya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dalam Alkitab saat Tuhan memulihkan keadaan kita? Hal yang pertama dikatakan di ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Hal yang pertama ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, dia memulainya di titik Sion kita masing-masing. Apa arti Sion di dalam Alkitab? Kalau Bapak Ibu baca kamus Alkitab di Alkitab buku ini dan ada pada kata Sion, maka Sion dalam kamus Alkitab buku disamakan dengan Yerusalem. Namanya searti dengan Yerusalem. Apa artinya Sion dan Yerusalem? Sion dan Yerusalem artinya titik pusat ibadah orang percaya. Ketika Tuhan memulihkan hidup kita, dia memulai di titik ibadahmu dulu. Kadang Tuhan memulihkan hidup kita itu tidak dimulai dari keuangan dulu kadangkala. Tidak dimulai dari berhasil dulu kadangkala. Tidak dimulai dari dia menyelesaikan masalahmu terlebih dulu kadangkala. Ketika dia memulai pemulihan itu, dia selalu memulainya di titik pusat ibadah kita. Sehingga hari ini perhatikan titik ibadahmu. Apakah engkau sudah membangun sikap ibadah yang baik dalam hidupmu? Bukan sekedar minggu Bapak Ibu. Kata orang Batak, mar minggu, bukan sekedar itu. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu juga diperhitungkan menjadi saat-saat kita membangun mezbah ibadah kita di hadapan Tuhan. Dan sepanjang saya melayani Tuhan, sepanjang itulah saya dapati jika ada keluarga yang membangun ibadahnya dengan cara yang terbaik, maka keluarga itu pasti diberkati. Bayangkan, jika ada seorang suami yang membangun sikap ibadahnya yang baik di hadapan Tuhan, betapa berbahagianya istrinya. Begitu juga sebaliknya, jika ada seorang istri yang membangun sikap ibadahnya yang terbaik di hadapan Tuhan, betapa berbahagianya suami dalam rumah itu. Dan Bapak Ibu bisa lihat ketika pandemi ini datang, Tuhan mengembalikan kita ke rumah. Ya. Sebelum pandemi ini semua kita mengidolakan gereja yang besar, mengidolakan hamba Tuhan yang besar, Tuhan balik saudara jadi mengidolakan keluarga saudara di rumah. Tuhan kembali membalikkan saudara untuk mengidolakan suami yang sedang berdiri membaca Alkitab untuk memimpin ibadah di rumahnya. Tuhan membuat saudara kembali melihat hal yang pertama di mana saudara melangkah dalam langkah pertama dalam menjalani hidup ini. Siapakah langkah pertama kita? Keluarga kita. Sehingga tidak ada alasan untuk suami tidak berubah dalam pandemi ini. Tidak ada alasan untuk istri tidak berubah dalam pandemi ini. Kita harus jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak Tuhan yang baik. Kalau saudara perhatikan, saya sering kali bilang kepada banyak jemaat, hati-hati seorang suami. Istri itu adalah pelipat ganda rezeki seorang suami loh. Waktu saya bilang begini, kadang kalau khotbah ada istri yang cubit suaminya tuh dengerin kata pendeta. Ya iya. Kadangkala bukan suami tidak diberkati Tuhan, bukan karena Tuhan gak baik kepada seorang suami sehingga dia selalu gagal, rezekinya jauh, bukan. Cuma masalahnya kadang ada seorang suami yang gak mengasihi istrinya saja. Alkitab berkata, hai suami kasihilah istrimu supaya doamu tidak terhalang oleh karenanya. Jadi tidak mengasihi istri itu bisa menghalangi doa loh Bapak Ibu. Sehingga kalau kita menjadi suami, jadilah suami yang mengasihi istrimu karena itu adalah cetusan dan hasil dari hubunganmu dengan Tuhan. Suami dan istri itu adalah dua pribadi yang memiliki keterikatan. Kalau Bapak Ibu baca dari kata suami saja, mi itu artinya tiga, do, re, mi. Tri itu istri, itu juga tiga. Artinya suami istri itu adalah merupakan segitiga yang tidak boleh pernah terputuskan. Di atasnya adalah Tuhan, di kanan adalah suami, di kiri adalah istri. Dan hubungan ini tidak boleh putus. Sehingga kita harus membangun hubungan ini terus menerus di hadapan Tuhan dan jadi orang yang takut akan Tuhan. Selama 31 tahun saya melayani Tuhan, sepanjang itu saya dapati jika ada seorang suami yang mengasihi istrinya dengan cara yang terbaik, jika ada seorang istri yang mengasihi suaminya dengan cara yang terbaik, maka saat itulah perbaikan rezekinya akan dimulai oleh Tuhan. Maukah Bapak Ibu rezekimu diperbaiki oleh Tuhan? Tidak ada alasan untuk kita tidak saling sayang suami dan istri. Sehingga kalau dulu kita bilang I love you waktu pacaran sama istri, hari ini juga harus tetap I love you. Amin, Pak? Jangan dulu I love you, sekarang I lupa you. Ya. Panggil dong, Saike, Hani, kan banyak cara untuk mengembangkan cinta. Ada panggilan Pepo, Memo, ya kan? Mimi, Pipi, ya kan?
pipis, mimis. Kalau saya papos, mamos. Karena dulu waktu di mall saya panggil, Ma, itu mama-mama yang lain nengok ke saya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, mulai hari ini aku panggil kamu mamos, panggil aku papos. Waduh. Jadi kalau di mall ada yang panggil pos, itu saya tahu pasti istri saya. Karena tidak ada yang panggil suaminya dengan papos, kecuali istri saya yang panggil suaminya. Ya, saya pernah lihat istri di gereja manggil suaminya begini loh. Waduh, itu jantung saya copot, saya pungut lagi, copot, saya pungut lagi, copot, saya pungut lagi. Saya kaget kalau ada istri panggil suaminya cuma. Udah gitu suaminya dengar, lalu ketika dia dengar dia bilang lagi, iya mah, iya mah. Rupanya dalam pikirannya tidak ada wanita seperti itu yang panggil suaminya seperti itu kalau bukan istrinya sendiri. Lalu sebagai hamba Tuhan ya saya harus tegur dong, Bu, aduh kenapa panggil Bapak cuma gitu aja. Terus dia bilang, aduh Pak, kadang di rumah begini aja dia udah dateng katanya. Lah emangnya burung perkutut, saya bilang begitu. Pak jangan mau dipanggil ibu cuma begitu doang. Ya panggil saya kek, Hani kek, sayang kek. Suami saya gak mau dipanggil sayang Pak, emang kenapa? Karena buat dia makanan yang jatuh belum 5 menit pun dipanggil sayang belum 5 menit. Jangan ya. Harus panggil sayang sama Bapak. Bapak juga harus panggil sayang sama Ibu. Ya, harus baik-baik menggunakan hidup sebagai suami istri. Ya, ada ordonya loh Bapak Ibu. Kenapa istri disuruh tunduk kepada suami? Bayangkan dalam kitab Efesus dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Oh kalau saya kupas bagian ini, suami-suami akan besar kepalanya nanti. Bayangkan suami dikatakan seperti Tuhan dalam rumah loh. Tunduklah seperti kepada Tuhan. Wah ini luar biasa. Tunduk bukan tanduk. Lalu suami dikatakan bukan tunduk kepada istri. Tetapi hai suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Nah sekarang saya tanya buat Bapak Ibu. Mana lebih susah tunduk atau mengasihi? Pasti yang paling susah tugas yang nomor 1. Mengasihi. Kepala dalam rumah tangga itu adalah suami. Kenapa dikatakan tunduk sama mengasihi itu lebih susah daripada mengasihi? Karena tunduk bisa tunduk. Tapi kalau mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya, itu yang luar biasa. Karena saat Kristus mengasihi jemaatnya, itu mengasihi sampai mati. Sampai disalib. Sampai kurban habis-habisan. Sampai mati-matian Bapak Ibu. Dan sampai menyerahkan hidupnya di kayu salib. Cara suami mengasihi istrinya harus seperti ini. Sehingga ordonya Bapak Ibu harus mengerti. Selamanya suami itu harus jadi kepala dalam rumah tangga. Tapi berapa banyak suami-suami yang bilang sama saya, Pak saya udah bilang teriak sama istri saya sambil angkat pinggang waktu saya marah. Saya bilang, Mama aku ini kepala di rumah ini. Istri saya berdiri Pak, dia bilang, iya aku tahu kamu kepala. Tapi di rumah ini aku leher yang bisa menggerakkan kepala kemanapun aku mau. Akhirnya karena dia udah bilang dia leher Pak, siapa ada lawan katanya. Kan kepala cuma ikut perintah leher. Kalau leher bilang kanan, kita kanan. Kiri, kita kiri. Kecuali salah bantal. Kita nggak ikut maunya. Dia mau bilang kanan kayak terserah. Gue lagi sakit. Iya. Ya. Jadi kita harus mengembangkan cinta. Di mana ada suami yang beribadah, di mana ada istri yang membangun ibadahnya dengan cara seperti ini, maka kesatuan dan cinta kasihnya pasti luar biasa. Sehingga anak-anak muda, engkau harus doa supaya engkau dapat pasangan yang terbaik. Ingat orang tuamu menunggu mantu yang takut Tuhan. Menunggu mantu yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan mengasihi keluarganya. Ya, ingat. Ya, saya sering jadi comblang. Di mana ada jemaat yang bilang, Pak Pendeta kalau ada anak gadis tolong kenalkan dengan anak saya ya. Saya bilang, iya Ibu. Pak, kalau ada anak-anak muda yang ganteng, maunya ganteng. Kalau saya ini kan gantengnya karena turunan. Tapi kalau udah tanjakan jelek lagi cuma turunan. Ya, kadang anak muda kan maunya yang ganteng. Saya satu kali ketemu seorang gadis di gereja, saya bilang, kok kamu gak pernah kelihatan sih jalan sama pacar kamu? Mana pacarnya?
Aduh Pak, saya belum punya pacar. Kalau cari yang seiman tuh susahnya minta ampun, juga susahnya minta uang Pak. Tapi kalau cari yang gak seiman, ditaruh gerobak juga gak muat katanya. Terus kamu masih sendiri? Iya Pak, ada gak yang bisa dikenalin Pak? Oh iya, ada di gereja sana, kamu mau gak? Namanya Marcelo Italiano. Astaga Pak Pendeta, mau katanya. Akhirnya saya suruh kenalan. Waktu kenalan, ketemu lagi sama gimana? Udah kenal sama Marcelo Italiano? Udah Pak. Ya ampun, namanya sih masa kini Marcelo Italiano, tapi mukanya masa gitu. Waktu saya dengar dari dia mukanya masa gitu, Bapak Ibu pasti udah tahu ya. Saya selalu bilang di dalam Tuhan tuh nggak ada yang jelek. Pria yang ganteng itu bukan jadi jaminan Bapak Ibu. Apalagi yang jelek. Kalau yang ganteng aja nggak jadi jaminan, terus apalagi yang jelek Pak? Apa kabar dengan yang jelek gitu ya? Nggak ada yang jelek dalam Tuhan, ya. Sehingga Bapak Ibu lihat kan, kadang kan kita bilang, ya ampun suaminya dapat istrinya anugerah, istrinya dapat suaminya malapetaka gitu ya. Tapi tetap jadi, ya memang itulah cinta. Cinta itu adalah ketertarikan masing-masing, kita nggak bisa paksa. Saya memilih istri saya tanpa persetujuan saudara karena saya punya ketertarikan sendiri. Biar saudara bilang, kamu kok jadi sama dia? Ya saya tetap memilih dia. Begitu juga saudara. Dan tidak ada suami yang tertukar, tidak ada istri yang tertukar. Kita punya suami dan istri sendiri-sendiri. Sehingga kita nggak bisa mengasihi istri orang lain, tidak bisa mengasihi suami orang lain. Kita harus mengasihi, kata Alkitab, istrimu sendiri. Ya. Sampai tua kita harus puji dia. Saya tuh bangun pagi udah langsung puji istri saya loh. Ma, kamu tahu nggak sih? Apa sih Pak? Tahu nggak sih subuh-subuh begini? Enggak, beda kamu sama rumus. Apaan sih? Terus saya bilang, kalau rumus itu susah diingat, tapi kalau kamu susah dilupakan. Istri saya langsung betulin rambutnya, apa. Mah, kamu tahu nggak sih? Iya Pak, apaan sih dari tadi? Tahu nggak sih? Beda kamu dengan bulan dan bintang. Maksudnya, iya kalau bintang itu untuk malam, matahari itu untuk siang. Kalau kamu untuk selamanya. Apa. Habis itu saya ditanya, kamu mau makan apa pagi ini? Ya udah nanti kalau kita ngantar anak sekolah, aku yang nyupir, kamu duduk di samping. Aduh. Jadi kalau banyak memuji istri itu, bukan hanya hidup kita yang enak, tapi beban kita pun ringan. Iya. Sehingga kalau muji istri itu jangan basa-basi. Ada suami yang sambil ketok-ketok meja gitu ya, terpaksa muji sama. Iya Pak, kamu tahu nggak sih? Apa sih Pak? Kamu itu ABCD tahu? Lo kok ABCD? Iya dong, kamu tuh anggun, baik, cantik, dan berdedikasi. Apa. Gitu. Iya Ma, kamu tahu nggak sih? Apa sih Pak? Kamu itu bukan hanya ABCD tahu, tapi EFGH. Kamu apaan sih tadi ABCD sekarang EFGH? Apaan lagi tuh? Elegan, feminim, ya, jenius, dan harum. Apa, katanya sambil lihat kakinya udah gak nyentuh tanah. Suaminya sambil jalan, semuanya itu mah ABCDFGH, iya Pak, itu cuma IJKLM tahu. Maksudnya I'm just kidding loh Ma. Lupa tambahin N, Nora. Istrinya langsung masuk kamar mandi minum karbol. Ya, jangan setengah-setengah memuji istri. Mari perhatikan sikap ibadahmu Bapak Ibu. Di saat itulah Tuhan memulai pemulihan itu. Ketika engkau membangun ibadahmu di hari Minggu, Tuhan juga lihat ketika engkau bangun pagi sudah berkata, Bapa terima kasih. Ajak istri dan anak-anak kita. Pagi-pagi benar kita harus bangun dan bilang terima kasih sama Tuhan. Dari kecil anak saya selalu saya ajarkan. Tiap pagi kita tidak boleh lupa. Bangun tidur pertama kali mata kita melihat. Kita harus bilang, Bapa terima kasih. Kita bilang terima kasih karena Tuhan sudah memberikan hidup hari ini. Lalu dari sejak kecil anak saya kalau saat teduh, kita semua nyanyi dan harus nyanyi. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah Anak, hormat bagi Allah Roh Kudus ketiganya yang esa. Karena dari sejak kecil saya harus menanamkan dalam pikiran dan hidup anak-anak saya bahwa dalam hidup ini ada yang harus dihormati. Bukan sekedar menghormati Bapa, tapi menghormati Bapa yang di surga.
Nah yang kedua Bapak Ibu, bagaimanakah saat Tuhan memulihkan keadaan kita, dia bukan hanya memulainya di titik ibadah kita, tetapi ia juga akan membuat kita berkata bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Dalam pandemi ini, Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Kalimatnya ada di ayat yang kedua. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan hidupmu, maka engkau bisa berkata, sesungguhnya aku ini punya Tuhan yang besar dan bukan punya masalah yang besar. Dalam keadaan kita ini, saya selalu katakan kepada banyak orang, jangan pernah putus harapan dalam pandemi ini. Dunia belum berakhir, ini belum kiamat Bapak Ibu. Tuhan masih punya urusan dengan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan setia kita sebelum pandemi ini. Kalau kita berharap kepadanya, Alkitab berkata, dia pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Perkara-perkara besar dan ajaib, dia tetap bisa buat dalam terobosan-terobosan hidup kita. Sehingga dalam pandemi ini kita terhitung bisa maju dan bukan mundur, dan tetap naik dan bukan turun. Kita direncanakan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan gak mau kita jadi ekor. Dia ingin kita diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Lalu yang ketiga, bagaimanakah saat Tuhan memulihkan hidup kita? Saat Ia memulihkan hidup kita, Ia memberi kekuatan yang baru. Dikatakan di ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Inilah Tuhan kita. Tuhan yang memulihkan kekuatan kita dalam masa-masa sulit ini. Dia berikan tenaga. Dan Bapak Ibu tahu, kita juga diberikan kuasa. Coba kita membaca dalam Lukas pasal 9, kita lihat bagian firman Tuhan ini. Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Dikatakan demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Berhenti di sini. Ada dua kekuatan yang diberikan kepada oleh Tuhan kepada kita. Yang pertama tenaga, lalu yang kedua kuasa. Apa artinya tenaga? Tenaga artinya kekuatan yang diberikan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Untuk mengangkat mimbar ini saya tidak perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu petir menyambar-nyambar turun dari langit dan menyinari saya sehingga saya bisa mengangkat mimbar ini dengan satu tangan. Tidak perlu. Saya bisa melakukannya karena Tuhan sudah berikan tenaga buat saya. Karena tenaga itu adalah kekuatan yang diberikan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Untuk angkat hand sanitizer ini, untuk angkat speaker ini, saya bisa karena saya sudah dikasih tenaga sama Tuhan. Lalu apa artinya kuasa? Kuasa itu artinya adalah kekuatan yang diberikan untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Untuk menyembuhkan orang sakit yang diperlukan bukan lagi tenaga, tapi kuasa. Untuk mengusir setan yang diperlukan bukan sekedar tenaga, tapi kuasa. Untuk bisa melewati pandemi ini dan menjadi juara dalam segala keadaan, tidak cukup tenaga untuk menjalaninya. Kita perlu minta kuasa dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat, satu kali kelak kita bisa melewati keadaan ini dan menang bersama dengan Tuhan. Sesungguhnya hari ini firman Tuhan mau ingatkan Bapak Ibu, engkau punya dua porsi kekuatan ini. Tenaga yang diberi, dan kuasa yang diberikan. Sebab kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sadari dalam hidupmu ada kuasa. Nanti kalau saudara keluar dari tempat ini, turun dari lift, masuk ke mobil, pulang ke rumah, saudara ingat kalimat saya. Sesungguhnya saya adalah orang yang diberikan dua kekuatan ini. Tenaga dan kuasa. Dua kekuatan ini disempurnakan dalam pernikahan. Suami dan istri itu adalah merupakan satu kesatuan yang sempurna, Bapak Ibu. Manusia itu pada awalnya diciptakan cuma satu loh, Adam. Dari manusia Adam yang satu, lalu dijadikan dua. Dan Bapak Ibu, yang ajaibnya, yang mengherankannya, manusia yang sudah dari satu dijadikan dua, dijadikan satu lagi sama Tuhan. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mana yang lebih kuat? Satu jadi dua atau dua jadi satu? Dua jadi satu yang kuat. Karena dua kekuatan dijadikan satu.
Sehingga Bapak Ibu suami istri sadarlah bahwa ketika engkau menjalani kehidupan dalam rumah tangga, sesungguhnya engkau sedang menjalani dengan modal kekuatan yang besar karena ada dua kekuatan yang disatukan. Sehingga saya selalu katakan bahwa menikah itu bukan hidup bersama tapi hidup bersatu. Apa artinya hidup bersama tapi enggak bersatu? Tapi kalau Bapak Ibu hidup bersatu, pasti hidup bersama. Apa artinya together but alone? Bersama tapi sendiri. Gak ada artinya. Sehingga menikah itu adalah merupakan sebuah kesatuan yang artinya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 orang. Yang tadinya sendiri jadi 2, bukan. Tapi 1 kali 1 sama dengan 1. Ada persilangan perbedaan tapi keduanya tetap satu. Kita beda. Suami istri punya perbedaan, latar belakang yang beda sebelum kita menikah. Bahkan sampai kita menikah. Dulu saya istri saya nggak suka nonton wayang. Saya nggak suka nonton wayang karena mertua saya suka nonton wayang. Saya temenin. Suka ya wayang ya? Iya om. Padahal udah keselak di leher saya. Astaga udah milenial begini masih nonton wayang. Temen saya nggak pernah suka makan bakso karena dia orang timur. Tapi ketika dia pacaran sama istrinya, suka ya bakso ya? Suka. Padahal nggak bisa ketelen. Ya. Dulu saya waktu naksir istri saya, Bapak Ibu, saya tanya rumahnya pulang kemana? Oh ke sana, oh sama, padahal beda. Pokoknya semua disama-samain lah gitu ya. Iya. Jadi sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kekuatan baru untuk kita sekalian. Dan yang terakhir, karena Pak Gembala sudah bilang amin. Ini benar-benar yang terakhir ya. Bagaimanakah saat Tuhan memulihkan hidup kita? Bukan hanya ketika dia memulai pemulihan itu di titik ibadah kita. Bukan hanya dia membuat kita berkata Tuhan telah melakukan perkara besar. Bukan hanya dia hanya memberikan kekuatan. Yang terakhir, dia akan menjadikan kita penuai-penuai jiwa. Saya pernah membaca sebuah kalimat, selamatkan jiwa berapapun harganya. Wah itu perkataan yang menggetarkan hati saya. Bapak Ibu tahu bahwa pada waktu akhir zaman dikatakan pada Matius pasalnya yang ke-25, kalau Bapak Ibu baca 25 ayat 33, dikatakan di sana, pada waktu akhir zaman ia akan menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Jadi domba ini adalah gambaran orang percaya. Kambing adalah gambaran orang yang tidak percaya. Nah satu kali Bapak Ibu saya membaca dalam Yohanes 21 ayat 6. Pada waktu murid-murid Yesus tidak mendapatkan ikan ketika dia mencari ikan. Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu ke kanan. Saya renungkan apa artinya kanan ya. Rupanya kanan itu adalah tempat domba. Kadang kan kita berpikir jala itu harus ditebarkan ke kiri. Tempat kambing. Kita pikir penginjilan itu harus ke orang-orang yang gak percaya. Ketika saya baca ayat itu, justru Tuhan suruh kita tebarkan jala ke kanan. Karena masih banyak domba yang belum bertobat. Orang-orang Kristen yang masih minum mabuk. Tetangga saya kalau main judi nyanyinya, Bapa engkau sungguh baik. Menang. Karena dia sahabat saya langsung bilang, oi jangan pakai lagu pujian. Iya, dasar pendeta. Ya, dia langsung ganti lagunya. Lagu dunia ya. Iya, banyak orang Kristen yang masih meninggalkan istrinya. Yang punya pil dan yang punya will. Di luar sana banyak orang berkata, selingkuh itu indah. Saya selalu tanya orang yang bilang seperti itu. Di mana indahnya? Yang indah itu kalau engkau gak selingkuh. Sehingga anak muda doa baik-baik supaya dapat pasangan yang baik. Pasangan yang baik itu datangnya dari Tuhan. Saudara gak perlu cari yang sempurna karena yang sempurna itu tidak ada. Kalau ada orang yang berkata saya sempurna, pasti dia bukan manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Sehingga dalam mencari pasangan hidup itu bukan berarti kita mendapatkan yang sempurna, tapi bagaimana kita mendapatkan pasangan lalu memperlakukan dia dengan cara yang sempurna. Itu yang baik. Sehingga kalau ada yang dekat hari ini dengan kalian, jangan digantung. Jemuran aja kalau digantung bisa hilang, apalagi perasaan. Iya. Ambil, jangan pacaran lama-lama. Iya dong. Karena pacaran lama-lama itu sama seperti kredit mobil. Makin lama makin mahal biayanya. Mendingan nikah aja sekalian. Iya. Kalau dia udah bilang I love you, bilang I love you too. Apakah kamu mau menikah dengan saya? Yes, yes, yes.
Iya. Dan menikah itu bukan keputusan bersama loh. Menikah itu adalah keputusan pribadi. Jangan hanya karena diojok-ojokin orang, lalu kita, iya ya bener juga, akhirnya kita menikah. Aduh coba gue putusin dulu yang gue mau pilih ya. Sekarang ini gara-gara dia nih, gara-gara orang gereja nih, yang ojok-ojokin saya. Enggak. Menikah itu harus keputusan pribadi, bukan keputusan bersama. Bahkan orang tua pun kadang-kala hanya merestui. Tapi jangan lupa, jangan pernah tinggalkan restu orang tua itu. Restu orang tua itu adalah yang terbaik. Itu adalah doa untuk kita. Satu kali Charles Spurgeon berkata kepada seorang pendeta muda. Pendeta muda itu bertanya, Charles Spurgeon, pendeta, apa kunci sukses gerejamu yang besar ini? Lalu Charles Spurgeon berkata, kunci sukses gereja kami adalah karena gereja kami memiliki jantung gereja ini. Apa jantungnya? Lalu Charles Spurgeon berkata, jantung gereja kami adalah penginjilan. Sehingga kalau ada jantung yang berdetak dalam sebuah gereja yang adalah penginjilan, maka pasti hiduplah gereja itu. Lalu Charles Spurgeon mengajak pendeta muda ini ke ruang bawah gerejanya, lalu dia membawanya ke sebuah ruangan yang besar. Ketika ruangan itu dibuka, pendeta muda ini melihat ada ratusan orang yang sedang menyembah dan mengangkat tangan selama ibadah minggu di atas berlangsung. Lalu pemuda ini bertanya, apa artinya ruangan ini? Charles Spurgeon berkata, kalau penginjilan adalah jantung gereja kami, maka doa adalah alat pacunya. Yang membuat penginjilan itu berdetak adalah doa yang dinaikkan. Bapak Ibu bayangkan betapa hebat kuasanya ketika selama ibadah minggu berlangsung, ada banyak orang yang menjadi pasukan doa, yang mendoakan ibadah ini. Ada api, ada lawatan, ada urapan, ada hujan pertobatan, ada kebangunan rohani yang terjadi tiap-tiap minggu. Hari ini Alkitab berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Engkau akan menjadi orang yang dipakai Tuhan melihat penuaian besar terjadi. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita menyukuri semua firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Saya undang pemain musik, mari kita ambil saat teduh kita. Kita datang kepada Tuhan, menikmati segala kebaikan firman yang sudah dikatakannya kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan pujian, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah-tambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adakah engkau mendengar suaranya dalam ibadah ini? Jika engkau mendengar suaranya, jangan pernah keraskan hatimu. Hari ini kita mendengar Tuhan berbicara. Jika Dia memulihkan hidup kita, Dia memulainya di titik Sion dan Yerusalem kita, di titik ibadahmu, sehingga bangunlah ibadah kita. Betapa agung dan luar biasanya rahasia ibadah kita, kata Alkitab. Dan demikianlah Tuhan akan melakukannya. Dia memulai di hatimu.
dia memulai di sikapmu, dia memulai ketika tanganmu terangkat dan mengeluh-elukan dia. Hari ini kita belajar bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, kita akan bisa berkata sesungguhnya Tuhan telah melakukan perkara besar dalam hidup kita semua. Dia tetap Tuhan yang bisa diandalkan dalam pandemi ini. Dia tetap Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Hari ini kita belajar bahwa ketika Tuhan memulihkan kita, Dia memulihkan kekuatan kita. Engkau punya tenaga dan kuasa. Jangan pernah melupakan kedua kekuatan ini. Engkau memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa engkau lakukan. Engkau memiliki tenaga untuk melakukan apa yang bisa engkau lakukan. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa ketika engkau dipulihkan, engkau akan menjadi penuai-penuai jiwa. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Biar ini menjadi doa kita. Hari ini kita berkata, ya Tuhan, pulihkanlah hidup kami. Bapa di dalam surga, lihatlah kepada setiap kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kamilah orang-orang yang beruntung karena siang ini kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu berkata berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Kami disebut berbahagia bukan karena semata-mata kami punya uang yang banyak, kami hebat, kami kaya, kami punya jabatan, tapi karena kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami pulang dan membawa setiap kekuatan firman Tuhan ini dan melihat bahwa dalam jalan-jalan hidup kami akan diterangi. Firman-Mu akan nyata menjadi pelita dan menjadi terang bagi jalan kami semua. Tuhan berkati keluarga kami agar kami semua terus maju dan bukan mundur dalam keadaan ini. Dan naik dan bukan turun, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati gereja yang besar ini. Berkati Parudi Siregar bersama dengan hamba-hamba-Mu. Pakai mereka Tuhan, bangkitkan roh mereka. Sehingga dengan roh yang menyala-nyala mereka melayani Tuhan. Tuhan berkati segala hal yang telah dilakukan dalam kegiatan lepas kegiatan. Kami melihat Tuhan di dalamnya. Pagi ini terjadilah kebangunan rohani di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan GBBKP Aston. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih banyak untuk hambanya untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan untuk hambanya Bapak Pendeta Dr. Julius Prapat MTH. Terima kasih banyak Pak atas pelayanannya pada siang hari ini. Biarlah kiranya firman itu tertabur dan bertumbuh dan dapat dilakukan oleh jemaat BKP Aston di tempat ini. Ya, sebelum saya membacakan pengumuman seminggu ke depan, apakah ada yang pertama kali beribadah ke tempat ini, yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ya, ada. Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang telah datang bersama kami beribadah pertama kali di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih banyak. Ya, pengumuman seminggu ke depan. Hari Selasa ada doa terobosan pukul 11, tetap kita lakukan melalui aplikasi via Zoom. Hari Rabu ada rumah doa pukul 19, tetap kita lakukan melalui aplikasi via Zoom. Hari Kamis ada kul eklesia pukul 19, tetap kita lakukan melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis juga kul kana pukul 20, tetap kita lakukan melalui via aplikasi Zoom. Hari Jumat ada kul Daud dan kul Yobel Glory pukul 19, tetap kita lakukan melalui aplikasi Zoom. Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5, tetap kita lakukan dengan aplikasi Zoom. Hari Sabtu ada kul kids pukul 17, tetap kita lakukan di aplikasi Zoom. Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 ibadah raya tetap dilakukan di Hotel Aston di tempat ini. Ibadah raya pertama pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 dan ibadah raya kedua pukul 10 sampai dengan pukul 12.30. Nah, ibadah raya perayaan Natal tanggal 25 Desember bertempat di Hotel Aston lantai 3 ruang regensi, yaitu di tempat ini yang dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Nah, bagi jemaat yang rindu dan antusias diharap untuk mendaftarkan diri ke sekretariat apakah hadir di ibadah raya pertama atau ibadah raya kedua. Dan dikarenakan
kapasitas kehadiran 50% sesuai dengan protokol pemerintah, dan sehabis ibadah dapat disilahkan untuk mendaftar. Dan pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 10.30 ada pemberkatan nikah saudara kita Richard Hendrickson dengan Peroline Harsono. Nah, kita dukung dalam doa agar semua berjalan dengan lancar dan baik. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami Tuhan mensyukuri waktu dan hari yang Kau berikan dan saat ini yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dan kami dapat menyelesaikan ibadah kami dengan tanpa suatu apapun kekurangan dari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di tangan kami telah kami angkat persembahan kami, kuduskan, tahirkan ya Tuhan. Persembahan ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini Tuhan, sehingga tempat itu mengembang ke kanan dan ke kiri, sehingga tempat ini Tuhan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat Tuhan, berkati tangan mereka Tuhan, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari angkat kedua tanganmu, lebih sungguh-sungguh katakan kepada Dia. Kiranya Engkau memberkati hidupmu berlimpah-limpah. Diberkatilah rumah tangga suami istri anak-anakmu. Diberkatilah engkau di ladang usaha pekerjaanmu diperluas oleh Tuhan. Daerahku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin.